Selamat malam, Ibu Bapa, Saudara-saudari, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Kita hendak membaca Alkitab. Mari kita berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus. Tuhan Yesus, istirahat ini adalah berkat dari-Mu, dan kami hendak melewatinya. Kami percaya bersama Tuhan, melalui bacaan Alkitab ini, kami mendapatkan hikmat dan kesegaran baru. Karena itu, urapilah kami semua dengan Roh-Mu yang kudus, biar kami mengerti kehendak Tuhan, lalu kami percaya dan melakukannya. Terpujilah Bapa di surga. Amin. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab bagi kita semua terambil dari kitab Hakim-Hakim, pasalnya yang ke-6 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-40. Mari kita ikuti bacaan ini. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, "Ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua berumur 7 tahun. Runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu, dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Kemudian dirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang kau tebang itu." Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya, dan diperbuatnyalah seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu, untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukannya pada waktu malam. Ketika orang-orang kota itu bangun pagi-pagi, tampaklah telah dirobohkan mezbah Baal itu, telah ditebang tiang berhala yang di dekatnya, dan telah dikorbankan lembu jantan yang kedua di atas mezbah yang didirikan itu. Berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Siapakah yang melakukan hal itu?" Setelah diperiksa dan ditanya, maka kata orang Gideon bin Yoas, dialah yang melakukan hal itu. Sesudah itu berkatalah orang-orang kota itu kepada Yoas, "Bawalah anakmu itu keluar, dia harus mati. Karena ia telah merobohkan mezbah Baal, dan karena ia telah menebang tiang berhala yang di dekatnya." Tetapi jawab Yoas kepada semua orang yang mengerumuninya itu, "Kamu mau berjuang membela Baal? Atau kamu mau menolong dia? Siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri setelah mezbahnya dirobohkan orang." Dan pada hari itu diberikan oranglah nama Yerubbaal kepada Gideon, karena kata orang, "Biarlah Baal berjuang dengan dia setelah dirobohkannya mezbahnya itu." Seluruh orang Midian dan orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur telah berkumpul bersama-sama. Mereka telah menyeberang dan berkemah di lembah Yisrael. Pada waktu itu roh Tuhan menguasai Gideon. Ditiupnyalah sangkakala, dan orang-orang Abiezer dikerahkan untuk mengikuti dia.
Juga dikirimnya pesan kepada seluruh suku Manase, dan orang-orang ini pun dikerahkan untuk mengikuti dia. Dikirimnya pula pesan kepada suku Asyer, Sebulon, dan Naftali, dan orang-orang ini pun maju untuk menggabungkan diri dengan mereka. Kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, "Jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku seperti yang kau firmankan itu, maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering, maka taulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku seperti yang kau firmankan." Dan demikianlah terjadi. Sebab keesokan harinya pagi-pagi ia bangun, dipulasnya guntingan bulu itu dan diperasnya air embun, dan guntingan bulu itu secawan penuh air. Lalu berkatalah Gideon kepada Allah, "Janganlah kiranya murkamu bangkit terhadap aku, apabila aku berkata lagi sekali ini saja. Biarkanlah aku satu kali lagi saja mengambil percobaan dengan guntingan bulu itu. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun." Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu, sebab hanya guntingan bulu itu yang kering, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Demikianlah Ibu Bapak, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab. Berbahagia saat kita memelihara dan kita melakukannya. Ibu Bapak Saudara, kita dapatkan dalam bacaan ini Gideon yang dipilih oleh Tuhan Allah, dan melalui perantara berfirmanlah kepadanya, "Tuhan Allah menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani." Itu dikatakan dalam ayat yang ke-12. Merupakan gelar yang spesial dan berbobot. Firman Tuhan datang melalui perantara yang disebut malaikat, telah memberi tempat yang tepat, dan terbangun mezbah penyembahan. Sebagai orang pilihan dan diutus oleh Tuhan, Gideon masih membutuhkan arahan. Dia tidak melihat dirinya yang spesial dan bisa melakukan apa saja. Ia membuat relasi akrab dengan bentuk penyembahan. Ia tahu bahwa kelompoknya atau baninya itu kecil, yang dikatakan di dalam ayat 15. Tidak mudah melawan orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang yang dari timur yang sudah berkumpul di lembah Yisrael. Mereka telah menyengsarakan umat Israel. Karena itu Gideon meminta agar Tuhan memberi dukungan dengan model yang dikatakan dalam ayat 37-38. Lalu Tuhan Allah menyatakan itu. Tuhan Allah melakukan sebagaimana diminta oleh Gideon. Menarik sekali. Dan terlihat dalam ayatnya yang ke-40. Sungguh relasi akrab
jujur, dan berserah. Kiranya kehendak Tuhan terjadi. Karena itu, ia melakukan penyembahan, peribadahan dalam otoritas Allah. Apa makna bagi ibu bapa dan saya? Di tengah pandemi ini saja, kita masih temukan ada kejahatan kemanusiaan di sekitar kita. Pembunuhan, penculikan anak di bawah umur, kawin paksa, pelecehan verbal dan fisik terhadap siapapun, khususnya perempuan. Maka diperlukan perjuangan dengan kepekaan, bela rasa untuk bertindak. Hal ini dibutuhkan orang-orang agar melawan kejahatan kemanusiaan, terlebih orang-orang yang sudah dipilih dan dikehendaki oleh Tuhan. Ketulusan, kejujuran, mau mengakui kelemahan, dan berjuang untuk keselamatan bagi orang yang membutuhkan adalah model ibadah yang memberi persembahan utuh tanpa memikirkan diri sendiri. Biasakan diri untuk berdialog dengan Tuhan sebagai nilai kudus, agar sadar bahwa kemampuan, kehebatan, kualitas diri adalah pemberian Tuhan supaya dapat berkarya dengan tepat. Saudara dan saya telah mengalami karya penebusan Tuhan Allah melalui Yesus Kristus. Ia bukan saja sebagai pahlawan, tetapi lebih dari itu, ia memberikan keselamatan bagi kita. Yesus Kristus menjadi sumber kita belajar, inspirasi, mengubah diri menjadi lebih baik, agar dapat memohon dan menyatakan pemulihan kepada siapapun. Mengapa kita berbuat demikian? Sebab saudara dan saya adalah orang-orang, pribadi-pribadi yang mengasihi dan telah merasakan kasih Tuhan Yesus melalui hidup yang kita jalani. Pertanyaan bagi kita semua di tengah pandemi COVID-19. Adakah bela rasa, kepedulian, dan dukungan bagi masalah sosial yang melanda dunia ini? Apakah kita hanya berdialog atau membuka ruang diskursus untuk kebenaran tertentu? Hal ini patut dikaji, sebab bukan dengan kemampuan, kelebihan, dan kehebatan kita dipilih oleh Tuhan. Namun, kita perhatikan Gideon. Ia mau mengakui keterbatasan dan kemampuan dirinya. Adakah kita memiliki ruang sendiri untuk bersama dan memohon kepada Tuhan tanpa mencari-cari kelemahan, kekurangan, atau kebencian yang disampaikan secara terbuka pada siapa saja
dalam bungkus mengkritisi. Mari kita memberi diri kepada Tuhan. Ia pasti menjawab kita melalui dukungan dengan cara dan hak dari Tuhan sendiri. Gunakanlah waktu ini sebagai persembahan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, masih kami menjumpai kekasih-kekasih kami, saudara, orang tua, suami istri, anak-anak. Kami berjuang melewati pandemi COVID-19. Kami berserah sungguh kepadamu. Dan kami memohon kepada Tuhan, berkatilah perjuangan para dokter, mereka yang bekerja sebagai suster mantri, cleaning service, penyedia jasa relawat. Tuhan menolong mereka agar support dari mereka menjadi berkat dalam keragaman kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau memakai para peneliti agar temuan vaksin itu dapat kami alami. Dan kami percaya urapan Tuhan terjadi bagi seluruh umat. Kami memiliki kondisi sehat, fisik yang kuat, dan iman percaya kepadamu, membangun persembahan kami, dan kami sungguh menikmati karya keselamatan Tuhan. Dari tempat ini kami berdoa, Tuhan menolong para pemimpin kami, pemerintah, agar mereka berjuang dengan sukacita. Dan kami percaya pergumulan-pergumulan mereka pun dapat teratasi agar kami, masyarakat, bangsa, dan negara ini boleh hidup dalam keharmonisan melewati kepelbagaian hal yang ada dan terjadi. Kami berdoa bagi mereka yang berada di ruang isolasi, mereka yang sedang dirawat, mereka yang mengalami pergumulan. Tentunya Tuhan tidak biarkan mereka sendiri. Tuhan mengangkat semua kelemahan ini. Tuhan memberikan pemulihan bagi kami, sehingga kami tidak sia-sia mendapatkan hidup baru. Bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang sedang membangun usaha, Tuhan urapi, berkati. Lalu hidup mereka menjadi karya keselamatan Tuhan dimanapun kami berada. Ya Tuhan, kami berdoa bagi seluruh kebersamaan kami di dunia ini, khususnya di Indonesia. Tuhan pakai setiap pribadi. Kami boleh melaksanakan protokol kesehatan dengan baik dan sukacita, sehingga pelayanan kami melalui Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat terus mendatangkan berkat bagi siapapun, termasuk gereja-gereja lainnya. Kami percaya Tuhan tetap mempersiapkan kami menjadi wadah pembentukan yang terbaik, agar kami bisa menolong sesama kami. Kepekaan bela rasa membuat kami tahu bahwa kekerasan, kejahatan tidak boleh lagi ada pada anak-anak-Mu di dunia ini. Selamatkanlah kami. Biarlah kami hidup berpadanan dalam kasih dan anugerah Tuhan. Kami punya banyak kelemahan, Tuhan pulihkan kami. Ampuni salah dan dosa kami.
Berkenan Tuhan menolong kami saat kami memulai pelayanan kami, seluruh warga jemaat, diaken penatua, para pendeta. Tuhan mengkaryakan mereka agar kami pun hidup bersama dalam lingkup sinodal maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Inilah doa kami. Melalui Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur karena malam ini kami beristirahat dan Tuhan melindungi kami. Amin. Terima kasih. Saya Pendeta Eli Pitoy de Bel. Tuhan memberkati kita. Amin.